Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun masih melalui media daring dikarenakan keadaan pandemi yang masih belum berakhir hingga saat ini. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang ibu cintai, hari ini kita akan belajar untuk menentukan volume tabung atau silinder. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti tabung atau silinder. Coba sekarang kita perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah kaleng pengemas bahan kebutuhan rumah tangga yang memiliki bentuk tabung atau silinder. Kemudian ada juga tangki minyak. Tangki minyak itu biasanya berbentuk tabung atau silinder. Coba kira-kira benda apa saja di sekitar kita yang bentuknya seperti tabung atau silinder? Ya, betul sekali. Ada gelas, ada kaleng susu, ya. Kemudian ada misalnya celengan, itu juga ada yang berbentuk tabung atau silinder, ya. Sekarang kita akan bahas lebih jauh tentang rumus mencari volume tabung, ya. Tabung itu terdiri dari tutup di bagian atas, alas di bagian bawah, kemudian ada yang namanya sisi lengkung dan ada yang namanya tinggi tabung. Selain itu dalam tabung juga ada yang disebut diameter, kemudian ada juga yang disebut dengan jari-jari, ya. Diameter itu adalah 2 kali dari jari-jari. Kalau dituliskan sini diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari atau R. Sementara jari-jari itu adalah setengah dari kali diameter, ya. Kalau dituliskan seperti itu. Kemudian dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa rumus volume tabung itu adalah V dikali R kuadrat dikali T. Apa itu V, apa itu R kuadrat, dan apa itu T? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih jelasnya tentang menentukan volume tabung atau silinder. Perhatikan gambar berikut. Dalam gambar yang nampak pada layar HP kalian, terdapat sebuah tabung dengan tinggi dan jari-jari. Mencari volume tabung hampir sama dengan mencari volume prisma, yaitu luas alas dikalikan tinggi tabung. Dikarenakan alas tabung berbentuk lingkaran, maka rumus mencari volume tabung adalah volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka volume tabung sama dengan luas lingkaran dikali tinggi. Bagaimana rumus luas lingkaran? Ya, rumus luas lingkaran adalah V dikali R kuadrat. Jadi, rumus mencari volume tabung adalah V dikali R kuadrat dikali T, di mana R itu adalah jari-jari alas tabung, kemudian T-nya itu adalah tinggi tabung, dan V itu adalah nilai perbandingan keliling dan diameter lingkaran yang besarnya mendekati 22/7 atau 3,14. Yang harus Ibu jelaskan di sini adalah kamu dapat menggunakan 22/7 atau 3,14 dalam pengerjaan soal. Yang harus kamu perhatikan adalah apabila jari-jarinya adalah kelipatan 7, maka Ibu sarankan mengerjakannya V-nya itu menggunakan 22/7. Tapi kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka sebaiknya gunakan 3,14. Kelipatan 7 itu seperti apa? Kelipatan 7 itu ya perkalian 7, 7, 14, 21, 28, 35, kemudian
42 dan seterusnya. Itu namanya kelipatan 7 ya. Sekali lagi Ibu tekankan, apabila jari-jari dari sebuah tabung adalah kelipatan 7, maka kamu gunakan V-nya itu adalah 22/7. Tapi kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka lebih baik kamu gunakan V-nya itu 3,14 ya. Kalau kamu masih bingung, nanti akan kita aplikasikan dalam soal contoh soal dulu ya. Di sini ada lagi tabung dengan tingginya 50 dan jari-jarinya, karena ini hanya sampai sini, maka ini jari-jari namanya jari-jarinya 7. Seperti tadi lagi ya. Karena jari-jarinya adalah 7 dan 7 adalah kelipatan dari 7, maka kita gunakan 22/7. Kita masukkan dulu ke dalam rumus. Volume sama dengan 22/7 kali R kuadrat kali T. 22/7 dikali R kuadrat berarti 7 kali 7 kali tingginya 50. Sekarang kita hitung, ganti warna. 7 kali 7 itu adalah 49. Ke bawah dibagi 49 bagi 7, 7. Kemudian 7-nya, hasil dari 49 dibagi 7 itu adalah 7. Kita kalikan 22. 22 kali 7. 7 kali 2 14. Sini 1, 7 kali 1 2 14 tambah 1 15. 154. 154 ini berarti sudah dihitung ya, hasilnya 154. Sekarang kita kalikan tingginya adalah 50, berarti 154 kali 50. 0 kali 0, 0, 0 kali 5, 0, 0 kali 1, 0. Kemudian 5 kali 4, 20, 0 sini 2 ke atas. 5 kali 5, 25 tambah 2, 27. Sini 7, sini 2. 5 kali 1, 5. 5 tambah 2, 7. Ya, jadi ini kalau dijumlahkan, pindah ke sini saja karena tidak muat. 0, 0, 7, 7. Maka nanti jawabannya adalah 7.700 cm kubik. Kita hapus dulu, kemudian kita tulis sini 7.700 cm kubik. Selesai jawaban untuk soal tersebut ya. Caranya seperti itu. Sekarang kita berlanjut ke contoh soal berikutnya. Nampak dalam layar HP kalian ada sebuah tabung dengan tinggi 22 cm dan diameter 20 cm ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa diameter itu adalah 2 kali jari ya. Sementara kan rumus volume tabung itu adalah V dikali R kuadrat dikali tinggi. Karena jari-jarinya belum ada, maka kita hitung. Karena jari-jarinya belum diketahui, kita hitung. Berarti kalau diameter kan dari ujung ke ujung, sementara kalau jari-jari itu hanya setengahnya saja. Jadi kalau diameternya 20 cm, maka jari-jarinya adalah setengah kali 20 ya. 20 dibagi 2, 10. 10 kali 1, 10. Maka jari-jarinya adalah 10 cm. Nah, sekarang jari-jari sudah diketahui, kita tinggal masukkan ke rumus. Volume sama dengan V dikali R kuadrat kali T. Karena jari-jarinya 10 cm dan 10 cm itu bukan kelipatan 7, maka kita gunakan V-nya itu 3,14 kali 10 dikali 10 dikali 22. Sekarang kita hitung 10 kali 10 itu adalah 100
100 kita kalikan 3,14. 3,14 kita kalikan 100. 0 dikali 4 0, 0 dikali 1 0, 0 dikali 3 0. Kemudian kita rubah warnanya. Kemudian 0 kita kalikan 4 0, 0 kali 1 0, 0 kali 3 adalah 0. Sekarang tinggal yang 1 kita kalikan 4 4, 1 kali 1 1, 1 kali 3 3. Jumlahkan 0 0 4 1 3. Kalau perkalian bilangan desimal, maka ketika sudah dihitung, sekarang kita hitung berapa angka di belakang koma. Sini ada koma kan? Ada angkanya, kita hitung ada berapa angka? 1, 2. Ternyata ada 2, maka kita juga menyimpan komanya seperti itu dari belakang. Hitung 1, 2, maka kita beri koma di sini karena hitungnya 1, 2, maka komanya di sini ya. Jadi 314,00. Apabila ada angka 0 di belakang koma dan diikuti angka 0 lainnya, maka tidak perlu diajak, artinya coret saja, sudah coret saja yang 0-0-nya. Jadi jawabannya adalah 314. Sekarang ini sudah ketemu 314. Sekarang kita kalikan tinggi. Tingginya adalah 22. Maka kita hitung 314 dikali 22. 2 kali 4 8, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6. 2 dikali 4 8, 2 dikali 1 2, 2 dikali 3 6. Jumlahkan 8 10, di sini 0, sini 1. 1 tambah 6 7, tambah 2 9, kemudian 6. Maka jawabannya adalah 6.908 cm kubik. Kita hapus dulu. 6.908 cm kubik. Begitu cara pengerjaannya. Apabila yang diketahui itu adalah diameternya, berarti diameternya kita bagi 2 dulu saja ya, supaya kita tahu jari-jarinya berapa. Kalau jari-jarinya ternyata bukan kelipatan 7, maka kita gunakan V-nya itu adalah 3,14. Tapi apabila jari-jarinya adalah kelipatan 7, maka V-nya kita gunakan 22/7. Selesai materinya ya. Nanti akan ada soal yang harus kalian kerjakan, yaitu mencari volume dari sebuah tabung. Apabila dalam pengerjaan ada yang masih belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan ke ibu melalui WhatsApp grup atau ke chat pribadi ibu juga tidak apa-apa ya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.